Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Maria Irene Emaritan dengan NIM 23120004 dan teman saya Ermelinda Dena dengan NIM 23120031. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal pemrosesan data terdistribusi kami. Yang pertama, a distributed content-based misinformation aware community detection system for real-time disaster reporting. Ringkasan isi jurnal, penelitian ini menggambarkan sistem CONCOM RTD, yaitu sistem terdistribusi berbasis konten untuk mendeteksi komunitas di Twitter yang membahas bencana secara real-time sambil mengidentifikasi dan menyaring informasi salah atau misinformasi. Sistem mengintegrasikan analisis jejaring sosial, topik modeling, dan deep learning agar pengguna, termasuk pemerintah, bisa memantau topik bencana di wilayah geografis tertentu. Informasi yang tidak valid akan dihapus melalui model deteksi berita palsu berbasis VNBERT TFIDF, memastikan keandalan data yang ditampilkan. Metodologi yang dipakai dalam jurnal ini adalah OLDA untuk ekstraksi topik, VNBERT TFIDF untuk deteksi berita palsu, Kafka dan MongoDB untuk pemrosesan data terdistribusi. Hasil utamanya adalah sistem mampu memproses data Twitter secara real-time dengan akurasi tinggi dalam klasifikasi komunitas. Kelebihan dari jurnal ini adalah real-time, scalable, efisien, dan cocok untuk data besar. Kelemahannya membutuhkan sumber daya komputasi tinggi. Jurnal ini sangat relevansi dengan pemrosesan data terdistribusi karena menunjukkan penerapan nyata pemrosesan data terdistribusi di sistem sosial media, membahas arsitektur sistem terdistribusi real-time untuk pemrosesan data sosial media dan konteks bencana. Yang kedua, a hierarchical and distributed architecture for scalable cyber physical anomaly detection with Bayesian networks. Di dalam jurnal ini membahas tentang arsitektur hierarkis untuk deteksi anomali pada sistem cyber fisik dengan jaringan Bayesian terdistribusi. Metodologi yang dipakai adalah pembelajaran terdistribusi dengan Deep Bayesian Network dan pembagian node komputasi. Hasil utamanya adalah akurasi 100% dan efisiensi tinggi pada pengujian data simulasi IoT. Kelebihan dari jurnal ini adalah akurat, scalable, efisien. Kelemahannya belum diuji di sistem industri nyata. Jurnal ini sangat relevansi dengan sistem data terdistribusi karena menunjukkan kemampuan arsitektur terdistribusi dalam menjaga keandalan sistem IoT. Yang ketiga, a efficient design of distributed heterogeneous stream disk join architecture. Jurnal ini membahas tentang menggabungkan arsitektur streaming dan penyimpanan disk untuk pemrosesan data besar. Metodologi yang digunakan adalah menggunakan Apache Kafka, Spark Streaming, dan MongoDB. Hasil utamanya adalah mampu menggabungkan data real-time dengan data historis tanpa kehilangan performa. Kelebihan dari jurnal ini sendiri cepat, efisien, toleran terhadap kegagalan. Kelemahannya adalah implementasi kompleks dan bergantung pada infrastruktur cloud. Jurnal ini sangat relevan dengan pemrosesan data terdistribusi karena sangat sesuai dengan pemrosesan data terdistribusi big data. Arsitektur ini menunjukkan bagaimana data besar yang bersifat heterogen dapat diproses secara paralel, sinkron, dan efisien pada lingkungan terdistribusi. Yang keempat, Secure Remote Sensing Data with Blockchain Distributed Ledger Technology, a Solution for Smart Cities. Di dalam jurnal ini membahas tentang pengamanan data penginderaan jauh menggunakan blockchain dengan optimasi PCO-ANN. Metodologi yang dipakai adalah kombinasi algoritma PSO untuk optimasi, ANN untuk klasifikasi, dan blockchain untuk keamanan data. Hasil utamanya adalah peningkatan akurasi 98% dan efisiensi pengiriman data. Kelebihan dari jurnal ini sendiri aman, efisien, dan inovatif. Kelemahannya belum diuji di lingkungan industri sesungguhnya. Jurnal ini sangat relevan dengan pemrosesan data terdistribusi karena mengintegrasikan keamanan dan pemrosesan data terdistribusi. 5.
Data Tube Aware Distributed Data in Memory Cloud-Wide Discoveries for Remote Sensing Big Data. Jurnal ini membahas tentang Federated Learning Hierarkis untuk kendaraan EOV yang meningkatkan privasi dan efisiensi komunikasi. Metodologi yang dipakai adalah pembelajaran federatif multilevel antara edge node dan forsakver. Hasil utamanya adalah meningkatkan efisiensi komunikasi dan mengurangi latensi sebesar 40%. Kelebihan dari jurnal ini sendiri yaitu privasi terjaga, efisien, dan terdistribusi. Kelemahannya butuh sinkronasi tinggi antar node. Jurnal ini sangat relevan dengan pemrosesan data terdistribusi karena terkait langsung dengan topik pemrosesan data terdistribusi khususnya AI, menekankan pada federated learning di lingkungan EdgeFog sebagai bentuk nyata dari distributed computation. 6. A fast large-scale path planning method and lunar dim using distributed tile pyramid strategy. Jurnal ini membahas tentang pemrosesan data digital elevation model atau DEM bulan skala besar. Metode yang dipakai adalah menggunakan Hadoop and Apache Spark untuk paralelisasi perencanaan jalur. Hasil utama dari jurnal ini adalah proses 113 kali lebih cepat dibanding metode konvensional. Kelebihan dari jurnal ini sendiri yaitu efisien, scalable, cocok untuk big data geospasial. Kelemahannya adalah membutuhkan memori tinggi. Jurnal ini relevan dengan pemrosesan data terdistribusi karena penerapan nyata big data processing terdistribusi. Yang ketujuh, an in-memory data tube aware distributed data discovery across cloud for remote sensing big data. Jurnal ini membahas tentang penemuan data lintas cloud dengan Alluxio berbasis in-memory orchestration. Metodologi yang digunakan adalah menggunakan data tube di atas Alluxio untuk diakses lintas cloud. Hasil utamanya adalah 115 kali lebih cepat dari Open Data Tube konvensional. Kelebihan dari jurnal ini adalah sangat cepat lintas platform. Kelemahannya butuh biaya infrastruktur tinggi. Jurnal ini sangat relevan dengan pemrosesan data terdistribusi karena tepat dengan topik data terdistribusi multi-cloud. Jurnal ini merupakan contoh penerapan pemrosesan data terdistribusi dalam memori in-memory distributed computing menggunakan Alluxio dan Hadoop untuk manajemen data penginderaan jauh berskala besar. Yang kedelapan, data management architecture for service-oriented maritime testbed. Jurnal ini membahas tentang sistem manajemen data maritim berbasis microservice. Metodologi yang digunakan adalah menggunakan Kafka, Kubernetes, dan SOA untuk integrasi sensor laut. Hasil utamanya adalah efisien dan aman dalam distribusi data maritim real time. Kelebihannya aman, modular, dan efisien. Kelemahannya kompleks untuk diimplementasikan. Jurnal ini relevan dengan metode pemrosesan data terdistribusi karena menunjukkan implementasi nyata data terdistribusi dalam sistem laut. Penelitian ini mengusulkan arsitektur manajemen data terdistribusi berbasis layanan untuk mikro maritim yang kompleks. Jurnal ke-9 yaitu Distribute Real-Time Image Processing of Formation Flying SAR based on Embedded GPUs. Jurnal ini berisi ringkasan tentang pemrosesan citra radar SAR secara real-time dengan GPU terdistribusi. Metodologi yang digunakan pemrosesan paralel berbasis CUDA dan Jetson Nano. Hasil utamanya adalah proses citra lebih cepat dan hemat daya. Kelebihannya adalah real-time, hemat energi, dan efisien. Kelemahannya adalah sulit sinkronisasi GPU antar node. Jurnal ini sangat relevansi dengan pemrosesan data terdistribusi karena sangat relevan untuk pemrosesan citra terdistribusi. Yang ke-10, Distribute Signal Processing for Extremely Large Scale Antenna Array System State of ART and Future Direction. Ringkasan isi jurnal ini adalah pemrosesan sinyal terdistribusi untuk sistem antena besar 6G. Metodologi yang digunakan adalah menggunakan distributed signal fusion dan koordinasi antar antena. Hasil utamanya adalah mengurangi latensi dan beban komputasi 30%.
Kelebihannya adalah skala label dan hemat energi. Kelemahannya adalah belum diuji praktik. Sangat relevansi dengan pemrosesan data terdistribusi karena sesuai dengan konsep Distributed DSP di jaringan 6G, pemrosesan sinyal terdistribusi atau DSP memiliki kesamaan prinsip dengan pemrosesan data terdistribusi seperti desentralisasi proses, efisiensi komunikasi antar node, dan pengurangan beban pusat. Yang ke-11, exploiting truth execution environments and distribute computation for genomic association. Ringkasan isi jurnal, sistem pemrosesan data genomik yang aman dengan teknologi Enclave Intel SGX dan framework Apache Spark. Metodologi yang digunakan adalah arsitektur terdistribusi untuk analisis genomik dengan enkripsi data pada setiap node. Hasil utamanya, peningkatan keamanan data dan efisiensi pemrosesan hingga 40%, kelebihan aman, efisien, dan mendukung privasi data sensitif. Kelemahannya overhead waktu eksekusi karena enkripsi. Jurnal ini sangat relevansi dengan pemrosesan data terdistribusi karena sangat relevan untuk secure distributed computing pada data biologis besar. GIOSA secara langsung gunakan komputasi terdistribusi berbasis Spark, mirip dengan konsep pemrosesan data terdistribusi di bidang komputasi. Mekanisme partisi data dan kolaborasi antar node mencerminkan prinsip distributed dan data processing dengan tambahan lapisan keamanan melalui TEE. Yang ke-12, false data injection attack detection and mitigation using nonlinear autoregressive exogenous input-based observes in distributed control for DC microgrid. Ringkasan isi jurnal, model deteksi serangan data palsu pada sistem microgrid menggunakan kontrol terdistribusi. Metodologi yang digunakan Neural Network NARCS diterapkan pada sistem kontrol energi terdistribusi. Hasil utama, akurasi deteksi 97% dan respon cepat terhadap anomali. Kelebihannya akurat, adaptif, dan cepat. Kelemahannya tidak diuji pada sistem besar. Jurnal ini sangat relevansi dengan pemrosesan data terdistribusi karena sesuai untuk keamanan pemrosesan data energi terdistribusi. Yang ke-13, Large Pretended Foundation Model for Key Performance Indicator Multivariate Time Series Anomaly Detection. Ringkasan isi jurnal, model transformer besar untuk mendeteksi anomali KPI multivariat pada sistem skala besar. Metodologi yang digunakan adalah menggunakan Fission Transformer atau FIT yang diadaptasi untuk Time Series Anomaly Detection. Hasil utamanya meningkatkan akurasi deteksi hingga 15% dibanding LSTM. Kelebihannya adalah akurat, efisien, cocok untuk data kompleks. Kelemahan membutuhkan GPU besar dan pelatihan lama. Jurnal ini sangat relevansi dengan pemrosesan data terdistribusi karena terkait langsung dengan distributed AI processing. Penelitian ini berfokus pada pemrosesan data multivariat berskala besar secara paralel dan terdistribusi. Proses pembelajaran FIT SD melibatkan segmentasi data dan pemrosesan paralel antara fitur atau saluran yang serupa dengan arsitektur pemrosesan data terdistribusi. Yang ke-14, Streaming Data Analysis and Distributed Processing for Anomaly Detection Large Scale IoT System using Apache Flink and Deep Learning. Ringkasan isi jurnal, sistem pemrosesan data IoT real-time berbasis Apache Flink dengan deteksi anomali menggunakan LSTM autoencoder. Metodologi yang digunakan adalah streaming pipeline terdistribusi yang menggabungkan deep learning dengan Apache Flink. Hasil utamanya, deteksi anomali real-time dengan efisiensi 95%. Kelebihannya adalah cepat, skala label real-time. Kelemahannya, konsumsi memori besar. Jurnal ini sangat relevansi dengan pemrosesan data terdistribusi karena tepat untuk topik distributed stream processing. Yang ke-15, Big Data Cloud Computing, Decision and Challenge. Ringkasan isi jurnal, studi integratif tentang kolaborasi Big Data dan Cloud Computing untuk sistem data besar. Metodologi yang digunakan adalah kajian arsitektur cloud native dan Hadoop ekosistem untuk sistem skala besar.
Hasil utama, efisiensi pengolahan data meningkat hingga 70% pada skala distributed cluster. Kelebihannya integratif, efisien, mudah dikembangkan. Kelemahannya masih teoritis tanpa eksperimen nyata. Jurnal ini sangat relevansi dengan pemrosesan data terdistribusi karena sangat sesuai dengan tema pemrosesan data terdistribusi berbasis cloud, membahas integrasi big data dengan cloud computing yang secara langsung terkait dengan pemrosesan data terdistribusi atau distributed data processing menggunakan platform seperti Hadoop dan MapReduce. Sekian dan terima kasih presentasi review jurnal kami. Selamat sore.